Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah teori pengambilan keputusan atau dulu disebut dengan mata kuliah Operation Research. Jadi mata kuliah Operation Research itu adalah mata kuliah yang mengajarkan mengenai penggunaan secara luas dari teknik pemecahan masalah dan penerapan metode untuk mendapatkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi. Jadi teknik dan metode ini digunakan secara luas, jadi bisa dipakai di teknologi informasi, di rekayasa keuangan, manufaktur, rantai pasokan, transportasi, dan lain-lain. Batasan mata kuliah kita ini pada dasarnya teknik dan metode di Operation Research itu ada banyak gitu ya. Tapi karena kita juga ada keterbatasan waktu, pertemuan kita hanya 14 kali. Jadi kita hanya memilih 3 dari sekian banyak pokok bahasan. Jadi pokok bahasan yang kita akan diskusikan yaitu mengenai linear programming, network planning, serta decision theory. Linear programming itu pokok bahasan yang pertama adalah teknik optimasi pada sistem di mana fungsi kendala atau constraint dan fungsi tujuan atau objektif adalah linear. Jadi linear programming hanya dipakai pada fungsi-fungsi linear. Tujuan dari linear programming ini adalah untuk mengetahui nilai dari variabel keputusan yang menghasilkan fungsi tujuan yang optimal. Karena itu linear programming juga seringkali disebut dengan optimasi, teknik optimasi atau optimizing. Jadi contoh sederhana untuk linear programming misalnya adalah pada kasus pedagang gorengan gitu ya. Jadi pedagang gorengan itu harus tahu setiap harinya harus beli berapa banyak bahan baku yang harus dibeli gitu ya. Bahan bakunya tahu, tempe, singkong, atau pisang goreng gitu ya. Yang akan dijadikan tahu goreng, tempe goreng, singkong goreng, pisang goreng. Agar si pedagang mendapatkan laba maksimum. Kondisi yang dihadapi oleh pedagang adalah keterbatasan modal, tenaga kerja, dan juga keterbatasan permintaan akan produk gorengannya. Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai network planning. Network planning ini adalah suatu teknik yang berguna untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengawasi kegiatan pada suatu proyek. Dan tujuan dari network planning adalah nanti kita mengelola biaya, waktu, dan mutu dari suatu proyek. Tahapan dalam network planning adalah yang pertama-tama kita harus menginventarisir seluruh kegiatan yang diperlukan pada proyek tersebut. Yang kedua, menambahkan informasi yang diperlukan pada setiap kegiatan. Misalnya durasi pengerjaan, berapa biaya perharinya, siapa penanggung jawabnya, tenaga kerja apa yang dibutuhkan. Kemudian tahap ketiga adalah menghubungkan antar kegiatan. Jadi kita tahu kegiatan satu dapat dikerjakan jika kegiatan yang lainnya telah selesai. Kemudian tahap keempat adalah memfinishing dan membalancing apa yang telah
kita susun, sehingga dalam pelaksanaannya nanti didapat biaya atau jumlah tenaga kerja yang relatif balance dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan dalam satu proyek. Pokok bahasan yang ketiga yaitu decision theory. Decision theory mempelajari bagaimana seorang mengambil keputusan pada kondisi yang tidak pasti atau beresiko. Jadi decision theory dalam mengerjakannya itu menggunakan payoff table sebagai alat untuk menampilkan informasi mengenai berbagai hasil dari kemungkinan kondisi dan pilihan keputusan yang ada. Nah, ini misalnya contoh dari payoff table-nya. Jadi payoff table-nya itu alternatif keputusannya adalah misalnya berinvestasi pada logam mulia, saham, atau deposito. Sementara kondisi yang mungkin muncul adalah misalnya ekonominya membaik, kondisi ekonominya tetap, atau kondisi ekonomi memburuk. Kemudian ini adalah nilai-nilainya. Jadi berdasarkan payoff table ini nanti orang akan mengambil keputusan. Cara orang mengambil keputusan berbeda-beda. Ada banyak kriteria dalam mengambil keputusan. Kita akan mempelajari 5 dari banyak itu, yaitu yang pertama kita akan mempelajari mengenai kriteria expected value, di mana pendekatannya adalah rasional. Yang kedua adalah kriteria Laplace, pendekatannya juga rasional. Yang ketiga, kriteria Maximax, pendekatannya emosional. Yang keempat, kriteria Maximin, pendekatannya juga emosional. Yang kelima, kriteria Minimax Regret. Kalau ini pendekatannya rasional dan emosional. Jadi sekian dulu penjelasan saya mengenai gambaran umum mata kuliah teori pengambilan keputusan atau dulu disebut dengan Operation Research. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.